Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita kan sering ya dengar cerita soal jenius-jenius hebat gitu. Tokoh yang rasanya sendirian aja bisa ngubah dunia. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus mikir, siapa ya yang memastikan mereka bisa fokus total sama karyanya? Nah, hari ini kita mau coba lihat lebih dekat peran penting tapi sering banget nggak kelihatan dari para istri di balik tokoh-tokoh yang dapat label jenius ini. Sumber kita kali ini dari pemikiran di buku Helen Lewis, The Genius Myth, terutama bab soal para istri hebat. Misi kita bisa dibilang ya buat bongkar gimana kontribusi mereka ini sering hilang dari cerita, terus nantang anggapan lama soal jenius yang kerja sendirian di Menara Gading. Oke, kita mulai aja ya penelusurannya. Iya, betul. Dan ini bukan cuma soal menghargai para istri ini aja ya. Tapi lebih dalam lagi kita mau lihat gimana sih mitos jenius itu sendiri sebenarnya dibangun. Mitos ini kan cenderung mengagungkan satu orang aja gitu. Seolah-olah pencapaian hebat itu ya hasil kerja satu orang, pria tok. Padahal kalau kita lihat, seperti yang Louis tunjukkan di sumber kita ini, wah ada jaringan dukungan, ada kolaborasi, ada pengorbanan yang rumit banget di belakangnya. Kita akan lihat nih, realitasnya tuh jauh lebih kompleks. Apalagi lewat kacamata perempuan yang hidup paling dekat sama para jenius ini. Oke, kita bisa mulai dari contoh yang, wah klasik banget nih. Sofia Tolstaya, istrinya penulis legendaris Rusia, Leo Tolstoy. Sumber kita ini ngasih gambaran yang luar biasa ya. Coba Anda bayangkan deh, dia tuh nggak cuma ngurus rumah tangga, ngurus anak yang banyak itu, tapi juga nyalin naskah-naskah raksasa kayak War and Peace, terus Anna Karenina, berkali-kali loh. Seringnya pas lagi hamil atau baru aja melahirkan, gila nggak tuh? Ada kutipan dia yang kuat banget, di mana dia bilang dia itu bukan sekedar istri, tapi istri penulis sejati yang ikut ngerasain kerja kreatif kita bersama. Jadi ada rasa kitanya gitu ya. Iya, betul. Sama sekali bukan peran pendukung pasif. Keterlibatan Sofia itu jauh banget melampaui tugas sekretaris biasa. Sumber kita menekankan kalau dia itu mitra intelektual dan emosional. Tolstoy diskusi karyanya sama dia. Bahkan, seperti yang Louis sebutkan, Tolstoy meminjam pengalaman Sofia yang paling pahit, kematian anak mereka, Nikolai, buat dimasukin ke novelnya. Jadi ada rasa kepemilikan bersama gitu kan atas karyanya. Tapi, nah, disinilah rumitnya. Hubungan ini tuh penuh sama ketidakseimbangan yang ekstrim banget. Pengorbanan Sofia itu gede banget, fisik maupun emosi. Wah, ketidakseimbangan itu kedengarannya nyata banget ya. Terus gimana dinamikanya berubah seiring waktu menurut sumber kita? Nah, titik baliknya tuh pas Tolstoy ngalamin krisis spiritual, terus dia pindah haluan ke filsafat asketis yang kaku banget. Semacam gaya hidup super sederhana, nolak kemewahan, bahkan nolak hak milik pribadi. Nah, ini langsung merusak kesepakatan nggak tertulis mereka selama ini. Tolstoy jadi bancik gitu sama ketergantungan finansialnya ke Sofia. Padahal itu dari warisan Sofia dan cara Sofia ngelola properti mereka. Sementara Sofia ngerasa dikhianati karena Tolstoy nuntut dia ikut filosofi baru yang dia sendiri nggak yakin. Ironis banget kan? Tolstoy butuh dukungan material dan emosional Sofia buat nyebarin ajarannya. Tapi di saat yang sama dia malah mencela Sofia. Jadi Sofia kayak kejebak di posisi yang serba salah ya. Susah banget pasti. Tepat. Dan yang paling ngena itu kutipan dari Sofia sendiri yang disorot di sumber kita. Dia nulis dengan sedih gitu gimana rasanya harus neken ambisi dan energi intelektual dia sendiri demi melayani seorang jenius. Itu disebutnya kemalangan besar dalam hidupnya. Ini suara yang jarang banget kan dapat tempat di biografi pria-pria hebat. Kisah Sofia ini jadi contoh kuat buat takeaway pertama kita nih. Kejeniusan yang kita kagumi itu sering banget ditopang sama kerja domestik dan emosional yang luar biasa besar dan gak diakui yang dilakuin pasangannya. Pengorbanan yang tersembunyi ya. Pola yang mirip tapi di dunia sains muncul juga nih di kisah Mileva Maric, istri pertama Albert Einstein. Sumber kita ngingetin mereka ketemu tuh bukan kayak asisten sama bos, tapi sesama mahasiswa fisika di Zurich Polytechnic. Awalnya Einstein tuh ngehargain banget kecerdasan Mileva, nyebut dia rekan intelektual yang setara, tempat dia diskusi ide-ide fisika revolusionernya. Betul sekali. Surat-surat awal mereka tuh isinya diskusi ilmiah terus, antusias banget. Ada indikasi kuat kalau Mileva ikut kontribusi di pemikiran awal Einstein. Meskipun ya sejauh mana kontribusinya itu masih jadi perdebatan sengit sih di kalangan sejarawan. Tapi yang terjadi kemudian itu kontras banget. Pas hubungan mereka retak, Einstein bikin semacam kontrak yang terkenal kejamnya. Sumber kita ngutip beberapa poinnya. Mileva harus mastiin baju Einstein bersih.
Nyiapin makan 3 kali sehari di kamarnya. Jaga meja kerjanya rapih. Dan yang paling dingin nih, dia harus lepasin semua hubungan pribadi sama Einstein, kecuali kalau perlu buat tampil di depan umum aja. Nggak ada lagi diskusi ilmiah, cuma tugas domestik. Kontrak itu kedengarannya, aduh hampir nggak manusiawi ya. Kayak daftar tugas buat staf aja, bukan buat pasangan hidup. Apalagi yang dulunya rekan diskusi. Ya kan? Dan ini bawa kita ke takeaway kedua yang penting dari sumber kita. Ada pola yang aktif gitu loh, dalam menghapus kontribusi perempuan dari cerita kejeniusan si pria. Mileva ini secara sistematis disingkirkan dari cerita sukses Einstein, apalagi setelah Einstein ninggalin dia demi sepupunya Elsa Lowenthal. Sosok yang kata Einstein secara eksplisit lebih cocok karena nggak punya ambisi intelektual kayak Mileva. Aduh, proses penghapusan ini jalan terus bahkan setelah mereka meninggal. Ada sengketa soal uang hadiah Nobel Einstein yang dijanjikan ke Mileva pas cerai. Terus lagi, pelaksana wasiat Einstein itu batasin akses ke surat-surat pribadi mereka. Kayak sengaja mengontrol cerita biar cuma versi jenius tunggal Einstein aja yang bertahan. Sejarah, ya kayak contoh ini, sering ditulis pemenang. Dan dalam prosesnya, peran kolaborator atau pendukung bisa hilang gitu aja. Ngomongin soal narasi dan gimana sejarah ditulis, ini nyambung ke konsep menarik lain nih yang dibahas di sumber kita. Peran janda seni atau art widow. Ini para perempuan yang justru setelah pasangannya yang seniman meninggal, malah jadi arsitek utama buat warisan dan reputasi si seniman. Contoh paling jelas ya Johanna van Gogh Bongar. Nah, iya. Kisah Johanna ini emang luar biasa sih. Dia kan istrinya Theo van Gogh, adiknya Vincent van Gogh yang juga pedagang seni itu. Pas Theo meninggal, nggak lama setelah Vincent bunuh diri, Johanna tiba-tiba jadi janda muda, punya bayi laki-laki. Dan warisannya aneh banget. Ratusan lukisan Vincent yang waktu itu belum laku, dianggap karya orang gila, plus setumpuk surat menyulat antara Vincent sama Theo. Wah, situasi yang sulit banget pastinya. Iya, apa coba yang bisa dilakuin janda muda di situasi kayak gitu? Kebanyakan orang mungkin ya udah jual murah aja lukisannya atau simpen di gudang kan. Tapi Johanna ini lebih dari sekedar nyimpen. Sumber kita ngegambarin gimana dia bertindak dengan visi strategis yang, bikin kagum. Dia nggak cuma percaya sama kejeniusan Vincent, tapi dia secara aktif membangun citra itu. Dia belajar dunia seni, nerjemahin surat-surat Vincent ke bahasa Inggris, terus dia pinter banget deketin kritikus seni yang berpengaruh waktu itu, kayak Jan Veth. Dia nggak cuma nunjukin lukisan, tapi juga surat-suratnya. Ini ngebentuk citra Vincent sebagai sosok jenius yang menderita, penuh perasaan, dekat sama alam. Nah, narasi ini pas banget sama suasana akhir abad ke-19. Oh, jadi dia nggak cuma jaga karya tapi juga ngebentuk cara orang liatnya ya? Pinter banget. Tepat sekali. Puncaknya itu pas dia berhasil bikin pameran besar karya Vincent di Museum Stedelijk Amsterdam tahun 1905. Ini langkah penting banget yang bikin nama Van Gogh melejit. Yang juga nunjukin kecerdasannya, menurut sumber kita, soal keputusannya terkait lukisan Starry Night. Lukisan ini kan dianggap sulit sama beberapa orang, karena gayanya yang bergolak gitu, kayak cerminan mental Vincent yang nggak stabil. Nah, bukannya disembunyiin, Johanna justru beli lagi lukisan itu dari pemilik sebelumnya. Dia sadar, lukisan ikonik ini justru bahkan memperkuat mitos jenius tersiksa tapi brilian yang lagi dia bangun. Tanpa usaha Johanna yang nggak kenal lelah bertahun-tahun, Van Gogh yang kita kenal sekarang sebagai ikon dunia mungkin nggak akan sebesar ini. Ini takeaway ketiga kita nih. Manajemen warisan setelah kematian oleh pasangan itu sering banget main peran krusial buat mengukuhkan status jenius seseorang. Itu pekerjaan yang butuh kecerdasan dan strategi sendiri. Luar biasa ya, gimana dia bisa mengubah tragedi pribadi jadi warisan budaya dunia gitu. Oke, sekarang kita geser sedikit ke dunia seni Amerika pasca perang. Ada Lee Krasner. Kisahnya agak beda nih, karena dia sendiri kan seniman abstrak ekspresionis yang udah diakui bahkan sebelum ketemu dan nikah sama Jackson Pollock, tokoh utama gerakan itu. Betul. Krasner itu seniman berbakat dengan haknya sendiri. Tapi ya itu, hidup bareng Pollock yang jenius tapi juga temperamental banget dan berjuang sama alkoholisme, itu tantangan tersendiri. Sumber kita ngegambarin gimana Pollock itu bergantung banget sama Krasner buat stabilitas emosional dan praktisnya. Krasner yang ngurus rumah, ngatur keuangan, sering jadi tameng antara Pollock sama dunia luar. Biar Pollock bisa fokus sama karyanya gitu. Ada kontras yang mencolok banget tuh yang digambarin di sumber kita soal ruang kerja mereka, ya kan? Iya, kontrasnya simbolis banget. Di rumah mereka di Long Island,
Pollock dapat studio lumbung yang luas dan terkenal itu, tempat dia bebas bikin drip paintings monumentalnya. Sementara Krasner, dia harus puas kerja di kamar tidur kecil, bikin seri lukisan Little Image-nya yang padat itu di atas meja. Skalanya beda jauh, mencerminkan prioritas, dan mungkin juga ya, bias gender zaman itu. Banyak teman mereka bahkan ngira Krasner udah berhenti ngelukis sama sekali, saking fokusnya dukung Pollock. Sedih juga ya dengarnya, potensi seniman jadi terpinggirkan gitu. Terus gimana perannya berubah setelah Pollock meninggal? Nah, setelah Pollock tewas kecelakaan mobil karena nyetir mabuk tahun 1956, Krasner mewarisi peran sebagai janda seni, kayak Johanna van Gogh Bonger tadi. Dia hati-hati banget ngelola warisan Pollock, mastiin reputasinya kejaga, karyanya dihargai. Tapi ada ironi menarik di sini. Seiring waktu, apalagi dengan berkembangnya kritik seni feminis, karya Krasner sendiri mulai dapat pengakuan yang layak. Para kritikus mulai lihat lagi karyanya, mereka mengakui bakatnya yang selama ini ketutup bayang-bayang Pollock. Dia jadi semacam ikon baru, jenius perempuan yang karyanya terabaikan. Wah, bagus dong kalau gitu. Apa pengakuan kritis ini sejalan nggak sama pengakuan pasar? Harganya gitu? Nah, disinilah letak ironi yang lebih dalam lagi. Seperti yang ditunjukin sumber kita. Meskipun Krasner dapat pengakuan kritis dan karyanya mecahin rekor harga buat seniman perempuan di masanya, nilainya di pasar seni tetap aja jauh di bawah Pollock. Lukisan Pollock bisa laku ratusan juta dolar, sementara rekor Krasner cuma sekitar 11 juta dolar. Ini takeaway keempat. Bahkan ketika si istri adalah talenta yang diakui, sosok jenius pria seringkali tetap mendominasi. Nggak cuma soal kesempatan pas hidup, tapi juga valuasi jangka panjang di pasar. Meskipun narasi kritisnya mungkin udah berubah. Pola-pola ini kok rasanya konsisten banget ya, melintasi waktu dan bidang yang beda-beda. Saya jadi ingat kartun New Yorker terkenal yang dikutip juga di buku Lewis. Ada dua perempuan lihat karya seni di museum, terus satu bilang ke yang lain, semua ini jadi kurang mengesankan begitu Anda sadar orang-orang ini punya pengasuh anak gratis. Kayak benang merah gitu ya, nyambungin banyak cerita ini. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma soal pengasuh anak atau kerjaan rumah tangga dalam arti sempit loh. Kayak contoh ibu dan sepupunya Adam Smith yang dikutip penulis lain, Catherine Marshall, yang mastiin Smith makan malam tiap hari biar dia bisa nulis The Wealth of Nations. Intinya tuh, adanya infrastruktur pendukung yang bikin si jenius bisa mendedikasikan waktu dan energinya total buat karyanya. Kisah-kisah Sofia, Mileva, Johanna, Lee, dan banyak lagi yang lain ini secara fundamental nantang mitos romantis soal jenius penyendiri yang muncul gitu aja dari ruang hampa. Jadi kalau kita rangkum nih, apa sih implikasi utama dari semua contoh ini? Implikasi utamanya ya, bahwa pencapaian luar biasa yang sering kita kasih label kejeniusan, itu hampir selalu merupakan produk dari ekosistem yang lebih luas. Ekosistem ini nyangkup dukungan domestik, emosional, intelektual, bahkan manajemen reputasi setelah meninggal. Mengakui peran krusial para istri hebat ini nggak lantas mengurangi bakat individu kayak Tolstoy atau Einstein atau Pollock ya. Tapi ini ngasih gambaran yang jauh lebih akurat, lebih kompleks, dan lebih manusiawi. Tentang gimana pencapaian besar itu terjadi. Ini menggeser fokus dari sekedar jenius individu jenius ke senius. Apa itu? Kejeniusan kolektif atau lingkungan yang mendukung. Yang sering jadi syarat mutlak tapi nggak kelihatan buat karya-karya monumental. Ini benar-benar ngubah cara kita ngelihat biografi orang hebat dan sejarah pencapaian manusia ya. Kayaknya cerita jenius tunggal itu lebih kayak penyederhanaan yang nyaman aja, yang seringnya malah mengorbankan pengakuan buat kontribusi vital orang lain, terutama ya perempuan dalam peran tradisional sebagai istri atau pasangan. Betul. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, kalau kita akui ada begitu banyak energi, waktu, potensi intelektual yang dicurahkan para perempuan ini buat dukung pasangannya, coba bayangkan berapa banyak potensi jenius lain mungkin termasuk mereka sendiri yang nggak pernah terwujud sepenuhnya. Ingat lagi kepedihan Sofia Tolstoya soal kemalangan besar menekan potensinya, atau renungkan kutipan Stephen Jay Gould yang dikutip Lewis di akhir bukunya. Soal kemungkinan adanya orang-orang dengan bakat setara Einstein yang hidup dan mati di ladang kapas dan pabrik keringat yang potensinya nggak pernah bisa berkembang karena kondisi sosial ekonomi. Jadi, pertanyaan buat Anda bawa pulang. Kontribusi tak terlihat apalagi dari siapa saja yang mungkin menopang pencapaian-pencapaian yang kita kagumi hari ini, tapi ceritanya belum terungkap.